Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elsa Brilianaza dari Sosiologi 2019C dengan NIM 19040564078. Pada video sebelumnya, saya telah membahas mengenai teori rekognisi dari Axel Honneth dengan konsep cinta dan kepercayaan diri. Dan pada video kali ini, saya akan membuat video aksi dengan mewawancarai dua rekan saya, yaitu Ganal Bagus Prayoga dan Yusuf Zulfikar. Mau tahu keseruannya? Yuk tonton terus ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Masih lancar puasanya? Alhamdulillah lancar. Lancar. Oke, jadi kan kali ini aku akan melakukan wawancara aksi mengenai teori rekognisi dari Axel Honneth. Nah, sebelum wawancara mungkin kalian bisa memperkenalkan diri dulu. Mohon izin, perkenalkan nama saya Ganal Bagus Prayoga. Saya berdomisili di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Jalan Ramawijaya nomor 34, Kelurahan Sulati Kraman, Ponorogo. Ya. Kalau dari Yusuf? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Zulfikar. Saya berdomisili di Ponorogo. Alamat saya Jalan Nur nomor 110, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babetan, Ponorogo. Oke. Kesibukannya apa nih? Kuliah, kerja, atau apa nih? Kesibukan sekarang ya kuliah tapi ya sambil di rumah seperti ini karena situasi sedang pandemi COVID juga. Jadi kita harus benar-benar menyesuaikan lah apa yang ada sekarang ini. Ya. Kalau Yusuf? Sama seperti Ganal, kuliah dan tugas yang pasti. Oke, mungkin kita langsung bisa ke pertanyaan pertama ya. Definisi cinta itu menurut kalian apa sih? Kalau menurut Yusuf dulu nih. Cinta itu sesuatu yang muncul dari perasaan, sesuatu yang murni muncul dari perasaan, entah itu berwujud rasa sedih ataupun rasa seneng. Yang gimana ya istilahnya? Ya nggak tahu, timbul aja dari perasaan, dari hati. Itu. Jadi kayak sulit gitu ya mendefinisikan sebuah cinta seperti itu ya? Ya, sulit. Ya kalau menurut Ganal nih, apa nih definisi cinta? Ya benar sekali sih. Emang cinta tuh gimana ya, nggak bisa ditebak gitu loh. Jadi emang datang dengan tiba-tiba, tapi dengan dasar pastinya mereka saling mengasihi dan saling menyayangi satu sama lain. Dan saling membutuhkan satu sama lain, saling mengerti perasaan satu sama lain, itu baru bisa dikatakan cinta kalau menurut saya seperti itu. Berarti cinta itu harus dua orang yang saling mengasihi seperti itu ya? Iya, benar sekali. Kalau menurut saya harus dari dua arus. Ya. Kalau dari satu arus saja itu menurut saya belum bisa dikatakan sebuah cinta lah, hubungan percintaan seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih, status kalian tuh apa nih sekarang? Kalau dari Ganal? Untuk status sekarang berpacaran. Kalau dari Yusuf? Sementara saya masih jomblo. Oh, single ya? Iya. Oke. Dari umur berapa sih kalian mengenal pacaran itu? Dari Yusuf? Kalau aku pertama kali pacaran itu umur SMP kelas 3. Berarti umur berapa itu? Umur 16 ya? Mungkin 16. Iya, 16, kita 16, 15, 16. Kalau Ganal? Ya, sama sih. Mulai di umur 15-16 tuh mulai ya istilahnya masih cinta monyet lah. Apa sih yang melatar belakangi orang itu untuk menjalin sebuah hubungan percintaan? Kalau dari Ganal? Apa ya? Kalau menurut saya itu ya dikembalikan lagi tadi. Jadi dari dua orang yang saling berkomunikasi, kemudian saling mengasihi dan menyayangi, saling mengerti satu sama lain, seperti itu. Okay.
Kalau dari Yusuf? Saling mengasihi, saling suka, saling berkomunikasi yang pastinya, Mantap. terus saling mensupport lah, itu kunci. Sama saling percaya itu. Benar itu kunci itu. Ya. Menurut saya itu benar kunci. Kunci utama sebuah hubungan adalah sebuah kepercayaan. Ya, benar sekali. Oke, mungkin kalian bisa menceritakan sedikit nih, gimana perjalanan kisah cinta untuk mendapatkan seseorang yang kalian sayangi seperti itu. Ya, mungkin dari Yusuf dulu. Oh, Ganal aja dulu. Oh iya, yaudah, karena nggak apa-apa. Ganal. Oh iya. Oke. Jadi perjuangannya tuh gimana ya? Sebuah cinta tuh emang datangnya nggak diduga-duga sih. Jadi kita berawal dari benar-benar cuma dari orang yang baru kenal, dari teman biasa, kemudian saling care satu sama lain, saling peduli, saling memahami perasaan satu sama lain. Tiba-tiba datang sebuah rasa yang kok beda. Oh iya. Jadi ada tumbuh rasa saling mengasihi dan menyayangi, kemudian saling percaya, dan pada akhirnya nanti timbullah rasa cinta seperti itu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Mungkin karena terbiasa dan muncul rasa nyaman ya kayak gitu. Nah, cinta datang karena terbiasa. Emang benar-benar. Oke. Mantap itu. Kalau Yusuf nih gimana? Mungkin bisa cerita sedikit nih pengalamannya dulu saat mendekati orang yang disayangi. Oh, ini SMA, cerita SMA. Dari awal beda SMP, terus dari yang nggak kenal dulu pin BBM, terus komunikasi, sempat gimana ya? Adalah sedikit perjuangan bagaimana menahan perasaan suka yang sulit untuk diucapkan, itu sih. Jadi ya pedih-pedih enak gimana gitu rasanya. Perjuangan untuk mendapatkan wanita tersebut gitu ya. Udah makan asam garam, Mas. Yoi, Mas. Jadi kayak dia masih care atau masih welcome sama mantannya. Terus sampai buatin lagu. Wah, romantis sekali ya ini Mas Yusuf ini berarti ya. Iya, tapi masih ditinggal, Mbak. Oh, ditinggal. Oh iya. Pedihnya itu. Gak apa-apa lah buat pengalaman. Kalau buat Mas Ganal nih, udah berapa lama menjalin hubungan dengan pacarnya tadi? Udah 4 tahun ini. Wih, lama juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah langgeng terus. Ya. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya. Nah, orang pacaran itu kan identik dengan sebutan bucin atau budak cinta. Nah, gimana nih menurut pendapat kalian? Apakah kalian juga termasuk orang yang bucin pada saat pacaran? Oke, dari Yusuf dulu. Menurut saya sih, bucin itu relatif. Tergantung yang ngejalanin sih. Mungkin orang lain melihat kita itu tergolong bucin, tapi kalau kita merasa nyaman, terus juga udah ada istilahnya komunikasi lah antara dua individu tersebut, ya fine-fine aja, gitu. Oh, Ganal nih, gimana? Ya, benar sih. Jadi, bucin itu bisa dikatakan relatif. Jadi, tergantung dari sudut pandang orang lain aja yang mengatakan. Mungkin ada yang berkata, oh kita tuh bucin, oh dia bucin. Padahal kita sendiri yang ngejalaninnya, kita dengan ikhlas. Kita mau ngejalaninnya, dan itu fine-fine aja, biasa-biasa aja menurut kita. Seperti itu. Jadi, emang kalau udah berhubungan tuh, apa kata orang lain tuh biarin aja udah. Jadi mending kita jalan aja, go ahead. Saya tahu nih, suka dukanya Ganal saat menjalin hubungan tuh apa? Mungkin LDR sih. Oh iya. LDR. Jadi ada orang pernah berkata tuh LDR tuh 85% gagal dan yang 15%-nya tidak berhasil. Nah, jadi gimana caranya saya harus
mematahkan kata-kata itu. Jadi saya harus bisa bertahan satu sama lain. Kalau dibilang suka tuh, kita ketemu aja sebentar itu udah benar-benar suka loh. Jadi udah benar-benar senang. Wah, karena menghargai setiap pertemuan itu penting dalam berhubungan. Ya, Jadi setuju. kita meskipun kita cuma ketemu 30 menit, 1 jam, itu udah benar-benar rasanya udah seneng banget. Karena ya itu tadi, menghargai sebuah pertemuan itu sangatlah penting. Itu adalah poin penting sih itu menurut saya. Setuju sih sama Ganal, soalnya di tengah-tengah kesibukan kita ya, apalagi kan cewek itu kayak butuh diperhatianin gitu, kayak butuh diluangkan waktu untuk ketemu meskipun sebentar, katanya kayak Ganal tadi ya kan. Ya. Ya, benar. Oke, kalau Yusuf nih, suka dukanya waktu pacaran dulu apa nih? Kalau saya pribadi sih yang pertama mungkin ya umur-umur seperti kita ini kan sudah berpikir ke pendidikan, karir dan lain sebagainya. Itu benar kata Ganal LDR. Karena mungkin masing-masing punya kesibukan, masing-masing terpaut jarak yang cukup jauh. Tapi kalau saya sendiri berbeda. Kalau saya dengan yang terakhir ini, yang mantan yang terakhir ini, perasaan saya itu aneh. Ini kembali lagi ke bucin tadi. Terserah orang berkata apa tentang saya. Entah bucin, entah apa tuh cah lanang. Apa sih lu? Tapi menurut saya, jika saya benar-benar sayang sama pasangan saya, apapun duka yang saya rasakan akan terbalas dengan suka yang sangat-sangat besar dari hal lain. Seperti itu. Jadi meskipun sakit, kadang sakit, loro, tapi satu hal yang saya ingat atau satu hal yang pernah saya rasakan kebahagiaan bersamanya, itu bisa mengobati segalanya. Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalian pernah nggak sih buat story atau memposting foto bersama pacarnya di medsos? Nah, seberapa sering kalian memposting foto atau snapgram bersama pacarnya di medsos? Mungkin dari Ganal dulu, ya karena kemarin baru mengupload di status WhatsApp. Oke. Jadi seberapa sering ya? Kalau seberapa sering sih? Kalau emang dulu udah pas waktu awal-awal kita pacaran emang bener-bener intens banget sih, kayak kita sering upload, tapi semakin kesini ya oke lah, ketika ada waktu luang aja, kita habis ketemu, kadang kita pengen upload ya udah upload, kalau nggak pengen ya udah apa-apa. Kalau Yusuf nih, gimana? Kalau saya sih tipikal orang yang nggak mania media sosial sih. Jadi jarang banget waktu pacaran ataupun deket ataupun sekarang jarang upload. Terus kalau boleh tahu nih, alasan apa sih yang mendasari Ganal tadi untuk memposting foto di media sosial sama pacarnya tadi? Alasannya apa ya? Jadi biar kalau menurut aku sih lebih ke ungkapan rasa senang sih. Wah, aku seneng banget nih, habis keluar ya udah upload lah, ya seperti itu. Sebenarnya lebih ke itu sih, rasa senang aja. Mendapat sebuah rasa senang tadi. Soalnya kan kalau cewek, apalagi pacarnya Ganal nih, pasti kan suka apa ya, seneng gitu loh kalau foto sama sama Ganal nih diupload seperti itu. Nah, benar sih, tapi dari sudut pandang si cewek pasti seperti itu. Ya itu pasti dikembalikan lagi sebenarnya. Jadi masing-masing orang tuh punya kebiasaan yang berbeda di situ. Jadi ada yang aku upload, misal bukan pacar aku, bukan yang sekarang nih. Aku upload tapi dia marah-marah, dia nggak pengen di up seperti itu. Pasti ada seperti itu. Jadi berbeda lah setiap orang tuh. Kalau Yusuf nih, kenapa kok jarang memposting foto di media sosialnya ini?
Ya yang pertama saya jarang foto, itu pasti. Dan itu tadi jarang main medsos gitu. Oke. Mungkin setelah Ganal tadi ya memposting foto di media sosial nih. Nah, gimana respon dari teman-teman Ganal sendiri? Ya kalau dulu waktu awal pacaran masih banyak lah yang sering komen-komen gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ya orang-orang kan juga udah pada tahu juga. Jadi ya ngelihat aja gitu. Kalau Yusuf nih, gimana responnya teman-teman? Kalau misalnya Yusuf tiba-tiba memposting foto sama cewek nih, kan jarang-jarang banget tuh. Biasanya sih anyar nih, tapi ya jarang sih. Mungkin orang bodo amat. Oh ya mungkin ya itu tadi biasa kan kawan temen bilang anyar nih baru lagi gini. Sebenarnya sih sama, tapi ya Tapi jarang aja gitu. Makanya, jarang. Makanya terlihat baru. oke. Oke, selanjutnya ada rasa kebanggaan tersendiri nggak sih ketika kalian memposting foto pacarnya di medsos? Kalau Yusuf, mulai dari Yusuf. Sebenarnya sih kalau saya pribadi dari yang jarang upload tadi sih, untuk ke pasangan sih ada sih rasa bangga, tapi menurut saya, ini menurut pribadi kan orang berbeda-beda. Mungkin suatu ketika harus sih posting atau gimana biar bumbu-bumbu percintaannya ada lah gitu. Oke. Tapi kalau saya sih bangga itu dalam hati saya gitu. Jadi saya bangga terhadap seseorang, berarti saya nggak bisa mengungkapkan seberapa bangga saya terhadap orang itu. Seperti itu. Kalau Jadi Ganal gitu. nih, gimana? Iya benar sekali sih dari Mas Yusuf. Jadi dari rasa bangga tuh ada di dalam hati. Jadi eh, orang tuh up tuh sebenarnya terkadang apa ya buat ya pengen up aja sebenarnya tuh nggak pengen di care sama si cewek tuh nggak. Jadi kita cuma pengen up aja, ya udah dalam dalam hati kita tuh sebenarnya ya biasa aja gitu terkadang tuh. Tapi bangga tuh sebenarnya nggak dari itu doang sih. Jadi dari hal-hal yang lain tuh pasti ada muncul rasa bangga dalam diri kita memiliki seseorang itu, gitu sih. Oke, selanjutnya, apakah kalian menjadi tambah percaya diri nih setelah memposting foto di media sosial bersama pacarnya? Mungkin Ganal dulu. Apa ya kalau dibilang tambah percaya diri tuh uh, bisa dibilang adalah nilai tambah untuk semakin percaya diri. Ini percaya dirinya dalam artian percaya diri yang bagaimana nih? Ya mungkin percaya diri di depan teman-teman Ganal nih, misalnya, oh aku udah punya pacar nih, terus Ganal memberi sebuah bukti kayak memposting foto di media sosial seperti itu. Oh ya. Jadi adalah nilai tambah kepercayaan diri itu ada. Tapi yang pasti kalau ada pasti teman-teman tuh begini, kalau ada teman yang misal up nih, woi habis keluar nih, habis ngedit nih, pasti kan ramai kayak gitu. Ya udah kita pasti biasa aja. Nah itulah disitulah titik nilai tambahnya dari kepercayaan diri itu pasti di situ. Oh, Dengan nilai santainya kita tambahnya tuh cuma kayak mendapat apa ya, weh habis keluar kayak gitu. iya jadi kita tuh nggak santai nggak malu-malu pasti cuma ketawa doang. Iya. Iya. Nilai tambahnya pasti di situ. Kalau menurut saya sih itu sih. Iya, oke. Kalau Yusuf gimana nih? Yang pasti ada. Soalnya kan kaitannya kan dengan rasa bahagia, dengan rasa bangga itu tadi mungkin. Seperti kata Mas Ganal, mungkin habis keluar dengan pacar, up story, teman-teman ngeledekin, wih habis keluar kan di perkumpulan itu kan jadi cair suasananya, ketawa bareng, cerita-cerita bareng gitu. Jadi di situ letak
up-nya, tambahnya menurut saya. Dari hal simpel itu tadi bisa mencairkan suasana di sebuah pertemanan gitu ya. Oke. Apakah hal tersebut merupakan bentuk pengakuan diri melalui media sosial supaya kalian diakui oleh teman-teman sekitarnya kalau kalian ini sudah punya pacar seperti itu? Gimana nih kalau dari Yusuf? Kalau saya sendiri sih, mungkin saat awal hubungan perlu. Bahwasanya mengumumkan kepada semua cewek di luar sana bahwa saya sudah punya pacar. Seperti itu. Oke, sebagai ajang pengumuman ya berarti ya ini. Ya, mohon maaf bagi yang suka, saya sudah punya pasangan gitu. Oke. Kalau Ganal gimana nih? Ya sama sih sebenarnya tujuan pertama itu pasti itu. Jadi pasti mohon maaf nih, kita sudah sold out ya. Oke. Jadi sudah sold out ya. Jadi buat yang mau belanja lagi, mau join, mohon maaf nih ya. Oke. Kita ke pertanyaan terakhir nih ya. Oke, menurut kalian nih perlu nggak sih membuat pengakuan diri untuk diakui oleh orang-orang seperti kayak tadi memposting di media sosial tadi? Kalau dari aku sih, sebuah pengakuan tuh sebenarnya tergantung dari bagaimana kita sih, dari bagaimana kitanya. Ada yang orang berhubungan dia tidak ingin terekspos dari masyarakat luar, dari orang-orang luar. Jadi cuma dia benar-benar mengakui, tapi dia saling mengakui antara dia dengan pasangannya. Jadi pengakuan yang seperti di sosial media itu saya rasa itu kurang perlu sih, tidak perlu. Jadi pengakuan sebuah hubungan tuh murni dari hati kedua insan tersebut. Kalau dari aku seperti itu. Oke, kalau Yusuf nih gimana? Perlu nggak sih bentuk pengakuan diri seperti itu? Ya, hampir sama sih seperti Ganal dari penjelasannya tadi. Ya, pengakuan itu dari hati ke hati. Oke, mungkin cukup sekian ya wawancara aksi kali ini. Terima kasih Ganal dan Yusuf sudah meluangkan waktu di hari weekend-nya untuk saya wawancarai. Ya, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih juga sudah mau wawancara saya sama Mas Yusuf. Oke, sukses terus buat kuliahnya daring ini. Semoga Amin. bisa segera cepat lulus. Amin. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.